Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Grady ya. Udah lama ya gue nggak bikin video ya. Oke, jadi video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang ini nih. Mobil yang lagi gue setir adalah Toyota Veloz Q CVT TSS ya. Jadi Veloz itu dia ada 3 tipe ya. Ada yang manual, terus ada yang Q CVT sama Q CVT TSS. Jadi yang lagi gue setir ini adalah varian paling tertingginya. Nah, sebelumnya ini adalah mobil temen gua yang dititipin ke gua nih. Jadi sebenarnya baru kemarin banget dia ambil nih mobil ya, belum lama gitu. Tapi karena ada keperluan lain ya, pokoknya mobil ini akhirnya dijual lah gitu. Dititipin di tempat gua. Jadi kalau kalian berminat sama mobil ini bisa langsung kontak aja ke Grady Auto Gallery, bisa langsung DM aja. Linknya nanti gue taruh di deskripsi kayak gitu. Ini kilometer baru 900 perak guys, 1000 aja belum. Oke, kita langsung bahas aja. Ini adalah Toyota Veloz Q CVT yang tadi gue bilang. Jadi memang sejak yang generasi ini, Toyota tuh pengen banget misahin antara Toyota Avanza sama Veloz gitu. Kalau dulu itu kan generasi sebelum ini kan Veloz itu tuh cuman kayak Avanza yang didandanin dikit gitu ya, beda-beda dikit gitu. Ada Supra BTW, kelihatan nggak? Wih, ada GTR juga. Nah, sekarang Toyota itu pengen pisahin antara Avanza sama Veloz tuh jadi kayak 2 mobil yang berbeda. Meskipun masih di satu kategori, meskipun masih satu basis. Oh ya, sebelumnya fun fact. Udah tahu belum kalau Avanza sama Veloz itu ada artinya, guys? Jadi Avanza itu diambil dari bahasa Spanyol yang berarti bergerak maju. Sedangkan Veloz itu diambil dari bahasa Inggris yang berarti velocity atau kecepatan gitu ya, cepat. Jadi mungkin dulu Avanza Veloz itu artinya mobil yang bergerak lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan generasi yang sebelum ini, Veloz itu tuh cuman kayak beda-beda tipis ya sama Avanza-nya gitu ya, beda body kit, beda tampilan lah intinya. Kalau yang sekarang, generasi sekarang ini nggak cuman kayak gitu doang. Jadi banyak perubahan yang niat nih Toyota. Memang kalau dari eksterior kita lihat kayak mirip-mirip ya, tapi kalau diperhatiin itu beda loh. Dari kap mesin, fender, lampu, grill, bumper depan, itu beda semua antara Veloz sama Avanza gitu. Belakangnya juga beda. Kalau misalkan yang Veloz ini dia lampu belakangnya nyambung gitu ya. Dari kiri kanan tuh nyambung, ada satu garis gitu. Kalau yang Avanza dia enggak. Terus juga kalau yang Veloz ini velgnya dia lebih besar ya. Tapi kalau urusan velg mah gampang gitu ya. Yang gua kaget tuh itu ya, bisa seniat itu Toyota. Tumben. Biasanya Toyota bikin mobil tuh ya common parts gitu ya, tukar-tukeran. Kalau ini sekarang dia niat banget nih antara Avanza sama Veloz. Waktu pertama kali ngeliat bocoran fotonya aja gue bingung, masa sih seseniat itu gitu. Tapi ternyata pas rilis ya bener, mobilnya seniat itu memang perbedaannya. Terus juga perbedaan lainnya itu ada di bagian rem belakang. Kalau misalkan yang Veloz ini dia full 4-4-nya pakai disc brake, pakai cakram. Kalau misalkan Avanza dia untuk yang bagian belakangnya dia masih tromol, disc brake-nya cuma di depan. Terus nggak sampai situ aja, sampai tempat rakitnya pun, tempat lahirnya itu beda. Kalau misalkan Avanza sama Xenia itu dibikin di pabriknya Daihatsu di Sunter. Kalau misalkan ini si Veloz ini bikinnya di Karawang, di plantnya Toyota gitu. Meskipun begitu, labelnya si Veloz ini juga yang di kaca belakang tuh masih ada tulisan Avanza-nya sih. Terus selanjutnya gue pengen ngomongin tentang namanya sih. Jadi berapa kali gue ngobrol sama orang-orang, itu mereka punya concern terhadap Veloz itu di bagian namanya. Bukan fitur, bukan bentuknya, tapi namanya. Karena ya kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan yang generasi sebelumnya, Avanza sama Veloz tuh yang namanya lekat banget gitu kan. Karena memang cuman kayak varian yang beda, bukan kayak sekarang jadi beda mobil gitu. Ya jadi kalau Avanza yang lama itu kan memang dia punya stereotip negatif yang ya lumayan banyak ya. Maklum, dia kan mobil paling laku di Indonesia ya, pasti stereotipnya juga paling banyak. Ya dikenal sebagai mobil taksi online lah gitu, terus dikenal sebagai mobil ugal. Nyetirnya banyak yang ugal soalnya pakai Avanza sama Xenia lama ya. Terus, oh ini yang paling viral terakhir, stereotipnya dikenal sebagai mobil paling murah katanya. Sakit ya. Murah apa aja ya, karena stereotip itu ya Veloz jadi kebagian juga lah stereotipnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di generasi yang sekarang ini udah nggak bisa disamain sama yang dulu stereotipnya ya. Kayak apa misalkan tadi mobil taksol ya, gue sih belum pernah lihat ada taksi online pakai ini ya. Kalian udah pernah lihat belum ada yang pakai Veloz? Terus sebagai mobil yang ya kalau ugal-ugalan relatif ke supirnya.
Terus stereotip mobil paling murah, ya nggak juga. Kalau Veloz ini dia harganya yang baru sekarang itu 331 juta. Ya mahal ya sebenarnya ya untuk varian yang paling tinggi nih kayak gini. Terus juga kita nggak bisa bandingin head to head banget sebenarnya sama yang lama karena yang ini tuh jauh banget di improve-nya. Jadi kekurangan Avanza yang lama itu udah diperbaiki di generasi yang ini. Kayak misalkan Avanza yang lama itu kan terkenal mobilnya mental-mentul ya. Jadi meskipun jalan di jalanan yang rata gitu, tetapnya mobilnya mental-mentul gitu kalau yang lama kan. Yaitu karena struktur chassisnya itu masih pakai struktur unibody. Jadi gabungan antara leather frame sama monocoque gitu. Nggak umum sebenarnya dijadiin buat mobil passenger car struktur kayak begitu karena passenger car biasanya pakai chassis monocoque. Nih, yang sekarang baru ini udah pakai monocoque gitu. Kalau yang unibody yang lama itu lebih cocok sebagai mobil niaga sebenarnya. Karena kalau yang kayak unibody gitu ya terkenal itu lebih tangguh memang, lebih kuat buat bawa barang banyak, buat lewat jalan rusak, ya lebih kuat disiksa lah intinya. Tapi kalau buat bawa passenger atau buat bawa penumpang itu jauh lebih nyaman yang monocoque kayak gini. Nah, sekarang ini Veloz yang baru ini dia pakai chassis modular dari Daihatsu sebenarnya yang dikasih nama DNGA, Daihatsu New Global Architecture, bukan Toyota ya. Kalau Toyota itu kan ada TNGA, Toyota New Global Architecture. Nah, sekarang si Daihatsu ini, setahu gue yang pakai DNGA ini baru 2 mobil ya. Yang Veloz ini dia pakai DNGA yang B, sama Toyota Race atau Daihatsu Rocky itu pakai DNGA yang A. Gitu, nanti katanya sih bakal ada yang baru lagi. Kayaknya sih Vios yang baru tuh bakal pakai DNGA juga katanya. Nah, kelebihannya udah jelas kalau misalkan monocoque kita bandingin sama chassis unibody-nya yang lama, ya pasti pengendaraannya pasti lebih enak, lebih menyatu sama pengemudinya gitu, bodinya juga responnya lebih bagus. Meskipun jujur aja Veloz ini bukan mobil yang fun to drive. Jadi di kelasnya ini bukan yang paling fun to drive, tapi dia termasuk nyaman, enak. Jadi kalau dipakai buat jalan jauh, bawa keluarga ini nyaman banget. Bahkan gue bisa bilang nyamannya menyerupai Innova. Ya. Jadi nggak senyaman Innova, tapi udah bisa lah nyaingin gitu. Nah, tapi meskipun perubahan yang sebanyak itu, dia masih pakai mesin yang sama kayak yang lama. Mesinnya 1500 cc, NA, dia kodenya 2NRVE ya. Nah, itu sama kayak yang Avanza sebelumnya atau Veloz sebelumnya yang 1500 cc, tapi tenaganya naik sedikit menjadi 106 PS sekarang. Kalau dulu 104 ya. Torsinya sih 140 kalau yang sekarang ini, 140 Nm. Tapi meskipun tenaganya naik, konsumsi bahan bakarnya malah jadi lebih irit yang baru. Kenapa? Nah, faktor pertama itu adalah sekarang transmisinya menggunakan CVT. CVT-nya ini bukan CVT yang kayak mobil-mobil kebanyakan. Daihatsu atau Toyota ini nyebutnya sebagai transmisi DCVT. Jadi dia ada kayak planetary gear. Nah, dan di CVT ini kelebihannya adalah, nih kalau kita gas ya, tuh, dia bisa ngejambak gitu. Dimana biasanya kalau CVT itu kan terkenal halus ya. Nah, jadi karena halus itu jadi lemot gitu, jadi lama responnya. Kalau yang di Veloz ini dia beda. Tuh. Responnya beda. Terus juga faktor kedua adalah mobil ini sekarang dia front wheel drive. Ya, memang front wheel drive, rear wheel drive punya kelebihannya masing-masing. Cuman kalau kita ngomongin efisiensi itu udah pasti lebih irit front wheel drive. Kenapa? Ya karena kalau front wheel drive itu dia komponen penggerak rodanya dia lebih sedikit dibandingkan dengan rear wheel drive gitu. Kalau rear wheel drive itu kan dia perlu gardan ya. Jadi dari mesin, transmisi, gardan ke diferensial baru ke roda gitu. Jadi power loss-nya lebih banyak dibandingkan dengan front wheel drive yang dari mesin langsung ke transmisi, langsung ke penggerak, langsung ke ban gitu. Nah, jadi karena itu Veloz yang baru ini dia bisa dapat konsumsi bahan bakar itu sekitar kalau misalkan di dalam kota tuh bisa 112, 113 bahkan gitu. Kalau keluar kota, wah itu bisa sampai 116 mungkin dapat ya. Gue udah pernah coba juga waktu itu di Autonet Max bawa Veloz ini dari Makassar ke Bira, jadi keluar kota, tapi nggak ada tol ya kalau di sana ya. Jadi jalanannya naik, turun, belok, ada macetnya juga. Itu kombinasi dapat di 1:13 paling iritnya. Kita lanjut lagi ya. Veloz ini salah satu mobil yang menurut gue revolusioner nih, karena di kelasnya atau kelas LMPV ini satu-satunya yang punya fitur safety yang advance gitu loh. Yang adalah ini Toyota Safety Sense. Kalau kalian lihat di bagian kaca depan, bagian atasnya itu ada kamera. Nah, memang dia belum pakai radar, tapi dia pakai kamera. Jadi mirip-mirip kayak Toyota Race ya. Terus mungkin banyak yang belum tahu kalau TSS ini tuh fungsinya apa sih si Toyota Safety Sense ini?
gimmick doang atau gimana? Nah, jadi gini, ini banyak banget sebenarnya fiturnya. Salah satu fiturnya tuh ada pre-collision warning sama pre-collision braking. Jadi fiturnya tuh bekerja kalau misalkan di depan mobil kalian nih ada tiba-tiba objek yang berhenti, entah mobil, entah motor gitu ya, tiba-tiba berhenti mendadak dan kita responnya terlambat, dia bakal kasih warning dulu. Dididididit, nanti bakal bunyi gitu. Kalau misalkan kita telat juga, responnya masih telat juga, Veloz ini dia bakal bantu pengereman kita. Jadi langsung mobilnya otomatis ngerem gitu. Nah, itu fitur keselamatan yang menurut gue penting banget buat orang yang suka nggak fokus nyetirnya kayak gitu. Terus juga dia ada lane departure warning sama lane departure prevention gitu. Nah, fitur ini itu kalau misalkan kita lagi-lagi kita nggak fokus gitu ya di jalanan, terus lagi lurus tiba-tiba kita ngelewatin garis mencong gitu, mobilnya bakal baca, kamera ini bakal baca dan bakal kasih warning ke kita, dan dia melakukan koreksi pada setirnya, itu nanti dibelokin sendiri ke jalan yang ya seharusnya kayak begitu. Dan dia juga ada RCTA atau Rear Cross Traffic Alert, jadi kalau kalian lagi mundur parkiran terus di belakang kalian ada mobil, ada motor, dia bisa ngasih tahu kalian ini jangan jalan dulu kayak gitu. Terus dia juga ada pedal miss operation control, jadi kalau misalkan kalian nih nggak sengaja lagi di parkiran atau lagi berhenti, gasnya tiba-tiba keinjek, sedangkan di depannya ada objek, itu dia bisa nahan gasnya. Jadi mobilnya nggak jalan, jadi cut off sama dia. Terus juga dia udah ada kamera 360 yang ngebantu banget kalau misalkan kita lagi mau parkir. Ya, kayak gitu ya, teknologinya banyak banget ya sebenarnya ya. Dan yang kerennya itu ya, semua fitur-fitur canggih itu ada di mobil dengan kelas LMPV kayak begini. Nanti LMPV kedepannya bakal ada fitur apa ya? Sekarang aja udah secanggih ini gitu loh. Nah, tapi TSS di Toyota Veloz ini, itu dia ada satu fitur yang dihilangin, yang lumayan kesel sih kalau gue. Karena gue tahu mobil ini tuh bisa gitu, harusnya. Yaitu adalah cruise control, atau bahkan adaptive cruise control gitu. Karena kalau misalkan kita lihat saudaranya, si Toyota Race, itu dia ada ya, adaptive cruise controlnya. Dan kalau kita lihat dari kesiapannya juga, ini mobil, ya ini udah pakai EPB, udah electric parking brake gitu. Terus juga dia udah ada kameranya di depan. Setirnya juga udah bisa koreksi-koreksi gitu. Harusnya dia bisa nih. Cuman sayang dikurangin. Ya mungkin ini bakal jadi lahan buat para pemain aftermarket ya. Mungkin bisa tuh dipasangin kali. Kayak waktu itu Expander bisa dipasangin cruise control. Mungkin Avanza bisa dipasangin juga cruise control. Atau bahkan dengan adaptifnya. Wah, pasti bakal lebih keren nih. Terus terakhir gue mau bahas fitur yang mungkin kurang di up ya sama Toyota ya. Kurang dipromosiin ya. Itu adalah fitur T-in Touch-nya. Memang itu cuma ada di varian yang tertingginya aja gitu, varian Q. Jadi fitur itu adalah koneksi dengan handphone. Ya memang kalau yang belakang-belakang ini terkenal kan itu Hyundai Creta sebenarnya ya. Yang fiturnya bisa nyalain mobil, remote start gitu-gitu. Memang nggak se-advance itu, cuman fiturnya ada. Jadi bisa dihubungin ke HP kalian melewat aplikasi M Toyota gitu. Dan itu bisa Find My Car, jadi lihat lokasi mobil kita di mana. Terus bisa geofencing, jadi kalian bisa batasin mobil ini tuh nggak boleh jalan lebih jauh dari berapa kilometer gitu. Nanti bakal masuk notifikasi ke HP kalian kalau misalkan sampai lebih kayak begitu. Terus juga yang terakhir dia ada fitur ini juga, SOS. Jadi kalau Hyundai Creta itu kan ada pencetan di atas sini ya. Nah kalau ini dia masih dibentuknya di dalam aplikasi di handphone. Jadi kalian bisa panggil mobil direct gitu-gitu. Memang nggak secanggih Hyundai Creta yang kalian bisa pencet langsung ngobrol sama operator gitu. Kalau ini dia masih pakai aplikasi. Gue sih belum pernah cobain kayak gimana ya. Tapi seenggaknya fiturnya ada lah di Veloz ini kayak gitu. Nah jadi dengan karakter yang tadi udah gue sebutin, terus dengan fitur-fitur juga yang gue sebutin, dengan kecanggihan-kecanggihan teknologinya, memang kalau menurut gue dia agak kurang cocok kalau dijadiin penerusnya Toyota Veloz yang lama. Ini sebenarnya gue udah pernah ngomong juga di Autonet Max sih. Mungkin akan lebih cocok kalau Veloz ini disebutnya itu sebagai Innova Sport, ya nggak? Toyota Innova Sport gitu. Bahkan ini tuh fitur-fiturnya lebih canggih dari Innova soalnya guys. Oke, jadi video kali ini sebenarnya gitu aja. Gue cuman pengen ngobrol-ngobrol tentang Veloz gitu ya. Biar kalian lebih kenal aja sama Toyota Veloz. Kalau review kalian bisa lihat di Autonet Max ya, gue udah sering bawain ya. Ada review biasa, ada yang komparasi sama Expander, komparasi sama Veloz yang lama, yang GR Limited, itu ada juga sama yang gue bawa dari Makassar ke Bira juga Veloz udah pernah. Dan terakhir gue pengen ngingetin lagi buat kalian kalau mobil ini dijual, jadi kalau kalian berminat sama mobil ini bisa langsung kontak aja
ke Instagram Grady Auto Gallery, langsung DM aja. Dan kalau kalian pengen pasang kaca film Solar Guard, kalian bisa hubungin ke link yang ada di bawah, karena bakal ada harga spesial dari gue. Oke, gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady. Jangan lupa makan. Dadah.